Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima kekuatan dari Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di hari Minggu yang Tuhan kuduskan ini, kami tetap bersuka cita menerima berkat napas kehidupan dari Tuhan. Biarlah kami boleh beribadah, bersekutu kepadamu, baik kami yang beribadah di gereja, baik yang di rumah. Sehingga dimanapun kami Tuhan mengadakan ibadah, kami boleh menerima, bersekutu bersamamu di dalam peribadahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 yang tertulis di dalam Ayub pasal 23 ayat 10. Demikian dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kasihi Tuhan, pada umumnya orang tidak suka dengan yang namanya penderitaan, tidak suka dengan kesusahan. Atau bahkan kita katakan tidak ada dari antara kita yang mau hidupnya menderita. Tetapi kenyataan membuktikan bahwa penderitaan, kesusahan senantiasa hadir tanpa disangka-sangka, tanpa diundang. Saat penderitaan datang, saat kesusahan datang, banyak orang berpikir, bertanya-tanya di dalam hatinya, mengapa semua ini terjadi? Mengapa begini? Mengapa begitu? Apa salahku? Apa dosaku? Atau bisa saja kita akan berkata, apa mungkin orang yang saleh, orang yang benar bisa mengalami penderitaan? Apa mungkin orang yang baik, orang yang jujur, orang yang setia kepada Tuhan mengalami musibah? Atau mungkin saja kita mempertanyakan, kalau memang benar-benar Allah itu ada, mengapa banyak terjadi penderitaan? Mengapa banyak terjadi kejahatan di tengah-tengah kehidupan kita? Pertanyaan yang kita sampaikan tadi terjadi juga terhadap kisah Ayub. Kalau Allah benar-benar ada, mengapa Ayub harus menderita? Bukankah dia adalah orang yang saleh, orang yang taat kepada Tuhan? Pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang diajukan orang-orang yang kurang yakin atau yang tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Semua pertanyaan yang kita katakan tadi, yang kita pertanyakan tadi, wajar kita sampaikan. Namun kisah Ayub ini menjawab bahwa kita tidak dapat memahami rencana Allah. Sebab Dia adalah Allah dan kita adalah manusia. Allah adalah Allah yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Dalam nas ini Ayub yakin bahwa Allah masih peduli kepada hidupnya dan tahu bahwa tidak ada kesengsaraan yang dapat membuat Ayub berbalik dari kesetiaannya kepada Tuhan. Ayub melihat penderitaannya sebagai ujian iman dan kasihnya kepada Tuhan. Walaupun sahabatnya Elifas mendakwanya, namun dia tetap menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Dia yakin bahwasanya Tuhan telah mengaturkan jalan hidupnya. Dia yakin dia setia kepada Tuhan. Dia mengikuti setiap firman Tuhan. Dia mengikuti jejak Tuhan. Bahkan di dalam titik yang sangat terendah sekalipun dia, di dalam keadaan yang dia sudah merasakan putus asa, bahkan kegelapan dia rasakan, tetapi Ayub tetap yakin kepada Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, jika pada saat ini kita sedang mengalami banyak penderitaan, banyak kesusahan dalam kehidupan kita, mungkin penderitaan karena kesehatan, karena ekonomi keluarga yang semakin menurun, atau kesusahan di tengah-tengah keluarga, pergumulan antara suami, istri, anak, dan lain sebagainya, kehidupan sosial kita juga, atau pekerjaan kita, atau penderitaan yang masih kita alami oleh karena pandemi COVID-19 yang sedang kita alami pada saat ini.
Marilah kita belajar dari Ayub melalui khotbah hari ini. Kita yakinkan bahwa penderitaan yang sedang kita alami adalah jalan Tuhan untuk menguji kita. Jika kita lulus di dalam ujian yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan menjadi pemenang, maka kita akan lebih disempurnakan, kita akan lebih dimurnikan Tuhan. Maka marilah kita mengikuti ujian yang Tuhan berikan kepada kita dengan terus berpegang kepada kebenaran Tuhan, sehingga kita dapat melewati segala yang kita hadapi dengan kekuatan Tuhan. Seperti Tuhan yang rela menderita, yang rela mati demi kita untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Marilah kita percaya kepada Tuhan bahwasanya Dia tidak akan membiarkan kita. Kita percaya bahwa penderitaan yang kita alami itu tidak akan membinasakan hidup kita, tetapi penderitaan itu hanyalah berbicara soal waktu saja. Mari kita ikuti proses waktu yang Tuhan berikan. Karena selalu ada pelangi sehabis hujan. Di balik air mata ada kebahagiaan. Tuhan punya rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan, percaya kepadanya. Tuhan kita Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kekal selama-lamanya bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Kami senantiasa percaya kepadamu Tuhan, bahwasanya Engkau akan membela kehidupan kami, Engkau akan menolong kami, Engkau akan memulihkan dan memurnikan kami menjadi pribadi yang lebih kuat di dalam iman kami. Mampukan kami setia melewati setiap pergumulan, penderitaan yang kami alami dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami bersuka cita atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Amin.